Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanazakia Aulia Al-Karim dari Prodi Manajemen Komunikasi dan Konsentrasi Hubungan Masyarakat. Saya di sini akan menjelaskan materi secara singkat tentang menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara yang dirumuskan dalam satu sistem nilai. Sejak zaman dahulu, wilayah-wilayah di Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakatnya. Contohnya, pertama, ada ketuhanan yang Maha Esa atau toleransi. Yang kedua, gotong royong. Yang ketiga, musyawarah. Yang keempat, kesetiakawanan sosial. Munculnya berbagai permasalahan di negara Indonesia memperlihatkan telah tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Beberapa masalah di negara Indonesia sebagai berikut. Kesadaran perpajakan menjadi permasalahan utama bangsa karena uang dari pajak menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan. Masalah yang telah muncul adalah masih banyak wajib pajak perorangan atau badan, lembaga, instansi, atau perusahaan yang masih belum sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Laporan yang disampaikan masih belum sesuai dengan harta dan penghasilan yang sebenarnya dimiliki, dan masih banyak kekayaannya yang disembunyikan. Dan terakhir, masih banyak warga negara yang belum terdaftar sebagai wajib pajak atau tidak membayar pajak, tetapi ikut menikmati fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Masalah korupsi sampai sekarang masih banyak terjadi, baik di kota maupun di daerah. Berdasarkan data Corruption Perception Index atau Indeksi Persepsi Corruption yang biasa disingkat IPK, untuk tahun 2022, Indonesia memperoleh skor 34 dengan peringkat 110 dari 180 negara. Indeksi Persepsi Korupsi menggunakan skala 0, korupsi yang tinggi, hingga 100 dari korupsi yang rendah. Oleh karena itu, semakin tinggi nilai persepsi korupsi sebuah negara, artinya semakin rendah pula korupsi yang terjadi di negara tersebut. Lingkungan. Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia, namun citra tersebut perlahan mulai luntur seiring banyaknya kasus-kasus pembakaran hutan. Perambahan hutan menjadi lahan pertanian, dan yang sering dibicarakan yaitu beralihnya hutan menjadi perkebunan. Selain masalah hutan, masalah keseharian masyarakat Indonesia yaitu sampah, pembangunan yang tidak memperhatikan andal atau amdal, polusi yang diakibatkan pabrik dan kendaraan yang semakin banyak. Hal tersebut membuktikan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia terhadap kelestarian lingkungan yang masih perlu kesadarannya. Generasi bangsa. Demokratisasi mengalir dengan deras menyusul terjadinya reformasi di Indonesia. Di samping perbaikan-perbaikan dalam tataan negara Republik Indonesia, reformasi juga menghasilkan dampak negatif atau terkikisnya rasa kesatuan dan persatuan bangsa.
Selanjutnya, dekadensi moral. Fenomena materialisme, pragmatisme, dan hedonisme makin menggejala dalam kehidupan masyarakat. Hal-hal tersebut dapat mengkikis moralitas dan akhlak masyarakat, khususnya generasi muda. Fenomena tersebut tersosialisasikan lewat tayangan berbagai media massa. Perhatikan tontonan zaman sekarang, disuguhkan dengan adegan kekerasan, melainkan perilaku yang tidak bermoral seperti pengkhianatan dan pergaulan bebas. Dan itu ditayangkan dalam sinetron sebagai tontonan keluarga. Sungguh ironis. Tayangan yang memperlihatkan perilaku kurang terpuji paling disenangi, dan itu berakibat perilaku menyimpang di kalangan remaja sekarang. Selanjutnya, narkoba. Dilihat dari segi letak geografis, Indonesia merupakan negara yang strategis. Namun, letak strategis tersebut tidak hanya memiliki dampak positif, tetapi juga dampak negatif. Contoh dari dampak negatif dilihat dari kacamata besar bandar narkoba. Indonesia strategis dalam hal pemasaran obat-obatan terlarang. Tidak sedikit warga negara asing yang tertangkap membawa zat terlarang ke negeri ini. Namun, sayangnya sanksi yang diberikan terkesan kurang tegas sehingga tidak menimbulkan efek jera pada sang pelaku. Akibatnya, banyak generasi muda yang masa depannya suram karena kecanduan narkoba. Selanjutnya, terorisme. Asal mula dari kelompok terorisme itu sendiri tidak begitu jelas di Indonesia. Namun, faktanya terdapat beberapa kelompok teroris yang sudah ditangkap dan dipenjarakan berdasarkan hukum yang berlaku. Para teroris tersebut melakukan kekerasan kepada orang lain dengan melawan hukum dan mengatasnamakan agama. Beberapa penyebab adanya terorisme itu biasanya ada perasaan yang mudah tersentuh dan dapat anjaran teror. Komunitas yang selalu memberikan doktrin baik secara langsung maupun tidak langsung, dan munculnya ideologi yang sangat mengakar. Dan terakhir, penegakan hukum yang berkeadilan. Salah satu tujuan dari reformasi adalah mereformasi sistem hukum sekaligus meningkatkan kualitas penegakan hukum. Banyak faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penegak hukum, yang paling dominan adalah manusia. Konkretnya, penegakan hukum ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat dan profesionalitas aparatur penegak hukum. Cukup sampai sini saja materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Hana Zakia, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.